tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur maring Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa nyukani datang pula sedaya kenikmatan yang tak terhingga zahir batin. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan sami khususnya Jamiah Tibil Qulub, sedulur Tibil Qulub, sahabat Tibil Qulub, angsal kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmanine, sehat rohanine, amin amin ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam tak luput tak lupa terus dihaturkan ke junjungan kula, panutan kula, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kula pinjang dalam yaumil qiyamah masalah syafaat saking baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfik supaya nginfakaken, ya, dikon nginfakaken. Artinya apa? Artinya bahwa dalam bahasa Arab itu ketika ada lam amar itu maksudnya adalah menunjukkan makna perintah. Ada pressure makna, ada tekanan makna. Kalau yunfiku nginfakaken, berbagi. Tetapi begitu liyunfik maka berubah maknanya, ada sebuah tekanan untuk menginfakkan, berbagi. Yang kaya berbagi hartanya kepada yang miskin, yang punya keilmuan secara luas, berbagi keilmuannya dengan orang-orang yang mungkin dianggap belum mengerti dalam persoalan-persoalan kehidupan. Semuanya. Karena agama itu sejatinya adalah berbagi. Ya, tanpa ada sebuah berbagi maka akan hilang nilai-nilai agama itu sendiri. Ya, agama akan tersendiri, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat bawah. Wong pinter dewekan, baik orang nyebarakan keilmuannya, secara agama itu disalahkan. Dia berdosa karena ilmunya tidak disebarkan. Ya. Ada orang tidak mengerti. Wong lele ya pengen marani jati barang. Takon nih Mang Sadi, jati barang ku mendi, Mang Sadi weru, ora dipai weru. Secara agama dosa. Karena dia mengerti bahwa jalur jati barang itu harus melalui jalur sini ke situ, tapi dia tidak kasih tahu, maka tidak boleh, harus dikasih tahu. Ya, kemana Jakarta? Tahu? Maksudnya gimana? Nggak tahu? Tahu? Ya harus dikasih tahu dong. Jakarta, ya kan? Kemana jati barang itu? Ya, arahnya dari mana? Dari sini harus saya kasih tahu. Kayak gitu. Ya. Banyak sekali bahwa perintah-perintah tentang berbagi itu, khususnya menginfakkan sesuatu, itu dalam agama. Di Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Banyak sekali pesan-pesan agama untuk menginfakkan. Ya.
Liyunfik ini ada makna yang ada tekanan makna untuk menginfakkan sesuatu yang punya keluasan. Makanya di sini siapa yang menginfakkan, siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk berbagi, zu sa'atin. Orang yang punya keluasan. Keluasan keilmuannya, keluasan hartanya, keluasan pemikirannya, ya, sehat jasmaninya, semuanya. Orang yang punya nilai lebih, baik secara pemikiran, secara ekonomi, tenaga, dan lain sebagainya, maka ditugaskan oleh Allah untuk liyunfik, untuk berbagi. Min sa'atihi, dari keluasannya, ya tadi, hartanya dan lain sebagainya, keilmuannya dan lain sebagainya. Nah, di sini digambarkan siapa yang ditugaskan atau dihimbau untuk liyunfik, berbagi. Di sini dalam ilmu tasawuf sebagai simbolnya adalah al-wasiluna ilaihi. Wasilun itu dalam ilmu tasawuf itu orang yang hatinya sudah ketemu, orang yang basyirohnya, hatinya sudah dekat dengan Tuhan. Itu simbolnya seperti itu. Ya. Simbolnya seperti itu. Tetapi makna al-wasilun di sini bisa saja orang yang katakanlah keilmuannya luas, orang kaya dan lain sebagainya. Liyunfik pada siapa lagi? Waman lan wong. Kudiro, yang ditakar. Alaihi, atas zaman, opo rizkuhu, rizkinya man. Nanti saya terangkan bahwa rizki itu apa. Ya. Karena orang berpikir bahwa kang aran rizki itu uang. Ya kan? Punya sawah yang banyak. Itu mayoritas berpikir seperti itu. Kereng rizki itu sawah, kendaraannya banyak, rumahnya mewah. Ya. Tidak hanya itu. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya dalam bentuk materi saja. Uang, tadi kekayaan yang berupa harta, tanah yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi rezeki di sini adalah tidak hanya keilmuan, kesehatan pun rezeki. Ya. Orang dikasih ilmu pun rezeki. Dikasih hidayah, ya rezeki. Ya, punya teman banyak, ya rezeki. Ya. Wong mlaku mencari satu daerah yang tidak tahu, ada orang yang ngasih tahu. Jadi barang ke situ arahnya, ya rezeki juga. Jadi banyak sekali bahwa ketika memaknai rezeki itu saya ulang lagi, tidak hanya berbentuk rezeki, terutama rezeki yang dari Allah adalah keilmuan. Itu adalah rezeki yang terbaik dari Allah. Simbolnya siapa di sini? Yang dikasih takarnya masih sedikit, tetapi ditugaskan oleh Allah untuk tetap berbagi. Rezekinya sedikit, ilmunya sedikit, tapi tetap berbagi. Minimal dia menginfakkan kepada dirinya sendiri. Ya, menginfakkan kepada diri sendiri artinya mengamalkan ilmu yang terbatas itu untuk diamalkan. Ya, diamalkan. Siapa? Sopo as-sairuna, syair. Dalam istilah tasawuf itu syair itu orang yang baru proses belajar benar. Ya. Dalam ilmu tasawuf itu ada as-sair, ada murid, itu seperti itu. Nah, poros dulur ingkang kula hormati, bahwa menarik kalau kita telisik lebih jauh Syekh Du'atullah dalam karangannya itu ada sebuah kata yang di sini kalau menurut saya simbol peradaban agama dari sini.
dari rasa ingin berbagi itu. Terutama di sini adalah berbagi tentang keilmuan. Bagi orang yang sudah tingkatannya tinggi, punya hati bersih, punya jiwa yang katakanlah bagus sekali, yang sudah dekat dengan Tuhan, tidak boleh dia diam. Ya, asik dengan tetapaknya, asik dengan tirakatnya, asik dengan puasanya. Sementara di sekelilingnya masyarakatnya bodoh. Itu kurang baik. Satu sejarah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ya, ketika dia Isra Mi'raj sudah enak. Enaknya sih ngendi? Ketemu karo pangerane lho enak. Ya. Dia sudah berhadapan katanya. Malaikat Jibril yang mengantarkannya. Tidak bisa bertemu dengan Tuhannya. Ya Rasulullah, aku cukup di sini saja. Monggo sampean kan ketemu langsung. Tetapi ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhannya, berdialog dengan Tuhannya, pada waktu itu Nabi Muhammad pun pada balik maning karo masyarakat awam, karo masyarakat Quraisy yang dia pada waktu mencaci. Ya, untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran. Meskipun itu banyak sekali pertentangan, banyak sekali penolakan. Dan itu tidak aneh. Orang yang menciptakan peradaban keilmuan terutama ini banyak sekali dari dulu sejarah mengatakan, sejarah mencatat pemikir-pemikir baik dari kalangan barat, dari kalangan Islam itu kadang matinya tragis. Tetapi di sini nilainya harus disampaikan. Pesan-pesan katakanlah kebaikan, kebenaran harus disampaikan, mau tidak mau. Ya, kita membahas secara luas dulu di Yunani, peradaban filsafat dulu, peradaban keilmuan kan dulu di Yunani itu sangat hebat sekali. Tokoh besarnya diantaranya adalah satu diantaranya tokoh filsafat dulu pada waktu itu. Karena filsafat itu berkembang pesat itu di Yunani, di mana tokoh utamanya pada waktu itu adalah Thales. Setelah itu ada tokoh yang namanya Socrates. Dia punya keilmuan sangat brilian sekali, yang katakanlah bisa merubah pola-pola pikir anak muda pada waktu itu. Yang dulunya katakanlah terlalu tunduk terhadap penguasa yang tidak katakanlah adil, karena pemudanya pada waktu itu katakanlah dikasih pemikiran-pemikiran baru oleh Socrates. Dianggap Socrates itu meracuni, dan tragisnya Socrates mati, dihukum mati, diadili oleh negara pada waktu itu, dan dia mati dalam keadaan tragis, diracun. Itu peradaban itu tidak. Artinya bahwa peradaban itu dibangun dan sangat mahal sekali untuk membangun peradaban. Socrates mati diracun. Dikucilkan pun sama, Plato pun detik akhirnya pun dikucilkan. Muridnya pun Aristoteles sama dikucilkan. Ya. Yang punya murid dulu namanya Alexander Great atau Alexander Agung. Ya, dia membangun kota di Mesir itu Alexandria, berketepatan dengan kampung halamannya, kalau tidak salah Syekh Ibnu Athaillah. Asyakandari itu Alexandria, kalau tidak salah orang barat Alexandria, kalau orang Arabnya menyebutnya dengan Asyakandari. Itu peradaban yang sangat bagus sekali yang dimunculkan pada waktu itu oleh anak muridnya, kalau tidak salah Aristoteles namanya. Alexander Agung menciptakan perpustakaan besar, dan hari ini tidak ada perpustakaan itu, ya, yang dimana manuskrip kitab-kitab yang dulu sangat bagus sekali itu hilang dan bakar. Kalau sekarang mungkin tidak seperti dulu perpustakaan. Dan Alexandria atau Iskandari menjadi peradaban besar pada waktu di Mesir. Ya. Kenapa sih dibakar perpustakaan pada waktu itu? Ya. Ya, kitab-kitab pada waktu ini
Kadang negara yang otoriter itu kadang takut kepada orang-orang yang cerdas, brilian pemikiran. Tidak aneh. Ya. Sekali lagi Bapak, Al-Wasilun itu kalau kita lihat ini adalah apa? Majaz sebagai simbol yang intinya sebenarnya satu, orang yang sudah dekat dengan Tuhannya punya keilmuan tetap harus sampai. Meskipun kadang itu banyak penolak. Loh begitu iya banyak penolak. Karena inspirasinya sangat terlalu cepat dan inspirasinya itu kadang tidak ditemukan di buku-buku. Loh kok begitu iya. Makanya semakin dia semakin arif dengan Tuhannya dan sambil mendalami keilmuan semakin tidak masuk akal. Semakin ke sana semakin tidak masuk akal, semakin tidak masuk akal. Tapi pada satu sisi tetap harus disampaikan. Tetap harus disampaikan karena liyunfik itu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilahi. Orang yang punya keluasan baik keilmuan, terutama di sini keilmuan, kearifan hati. Ya. Punya kecerdasan jiwa dari tirakatnya. Dia mengerti tentang rohani, dia mengerti tentang bagaimana cara bertobat, bagaimana cara bersabar, tetap harus disebar. Meskipun banyak penolakan. Ya. Indonesia pun sama punya sejarah. Ya. Dulu presiden keempat kalau tidak salah itu Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, sangat hebat sekali pemikiran. Dan pada waktu itu dikecam habis-habis. Karena apa? Karena Gus Dur pada satu sisi dia katakanlah keilmuannya, paradigma keilmuannya, pemikirannya sudah lompatan sudah jauh. Sehingga pada waktu hidupnya dia sama dianggap sesat. Peradaban itu harus sekali lagi peradaban sangat dan harus dibayar dengan sesuatu yang tidak murah. Tidak murah. Tapi mau tidak mau disampaikan. Ya. Mau tidak mau harus disampaikan. Indonesia banyak sekali orang-orang yang pintar katakanlah hidupnya dikucilkan. Dan itu peradaban seperti itu. Nabi Muhammad pun sama dianggap gila. Nabi Muhammad ketika melontarkan pikiran-pikirannya, ya kan, ketika dia sebagai Rasul dulu ada pesan-pesan ketuhanan dan ketika disampaikan oleh masyarakat sama dianggap gila. Banyak sekali pertentangan. Uang menggawe orang dibayar dan lain banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Banyak sekali kebijakan-kebijakan orang-orang yang katakanlah para pemodal pada waktu itu di Quraisy. Ya, tidak masuk akal dan menindas kemanusiaan. Ketika Nabi Muhammad membawa kalimat la ilaha illallah ditentang habis-habis. Ketika membawa pesan-pesan ketuhanan ditentang habis-habis oleh masyarakat sekelilingnya. Tetapi Nabi Muhammad kokoh. Seperti itu. Karena bagaimanapun dia punya keluasan sebagai Rasul dikasih pesan ketuhanan. Kalau Rasul itu kan kalau istilahnya sebagai juru bicara. Presiden itu punya juru bicara. Dan ketika orang statusnya atau ditugasi jabatnya sebagai juru bicara Tuhan, maka enggak boleh salah. Ketika dia ditugasi sebagai juru bicara presiden, enggak boleh salah omongannya, harus pas dengan apa yang disampaikan oleh presiden. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul pun sama, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka semuanya adalah wahyu, semua adalah pesan-pesan Tuhan ketika dia menjadi Rasul. Dan harus disampaikan, meskipun banyak pertentangan. Ya begitu.
dalam Islam itu sama. Peradaban keilmuan pun sama. Karena poros dulur menciptakan peradaban itu banyak sekali komponen yang harus dibahas. Tidak hanya keilmuan. Pertama dari keilmuan dulu. Ya, dari keilmuan dulu. Terutama tentang kecerdasan hati, kecerdasan spiritualisme. Kok begitu? Iya. Karena dalam teori itu. Setelah mencerdaskan, katakanlah menyebarkan orang itu secara pemikiran intelektualnya harus cerdas, tidak hanya itu emosionalnya juga harus cerdas. Nah, namanya apa? EQ. Dalam Islam itu EQ, intelektualnya harus cerdas. Maka dalam Islam itu ada yang namanya kayak sholat, kayak wiridan. Ya. Satu aja contoh sholat itu dalam apa? Secara analisis bahwa orang sholat itu punya hikmah besar untuk satu sisi dia katakanlah cerdas secara intelektual. Ketika dia berbagi, ya. Ada orang yang tidak mampu, katakanlah di jalan, hatinya katakanlah sering berbagi, maka dia akan pada satu sisi, bukan pada satu sisi, dia punya nilai lebih. Akan muncullah yang namanya kecerdasan emosional. Tapi kecerdasan spiritual itulah kecerdasan yang paling tinggi, kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Dari mana? Dari perenungan-perenungan laku sufi. Dari laku sufi itu. Kecerdasan spiritualisme itu dilakukan dari laku sufi. Nabi Muhammad menciptakan kecerdasan spiritualnya, Riyado. Ya, kecerdasan spiritual dari mana? Dari wahiro. Tetapan yang wahiro. Maka muncullah sensitivity yang sangat tinggi sekali. Ya. Sehingga dia katakan berontak dengan lingkungan-lingkungan. Kok seperti ini? Kok anak perempuan dilahirkan dibunuh? Ini ada sensitivitas. Kalau begini nggak adil. Perempuan di nomor 2 kan nggak adil. Sama para sedulur, para batur ingkang kula hormati, orang yang hatinya sudah nyampe kepada Allah, ya ketika dia dikasih kata keilmuan yang sangat tinggi sekali, sama harus dibagikan, ya sesuai dengan kadar mereka, harus dibagikan sesuai dengan katakanlah apa pikiran-pikiran mereka, logika yang katakanlah bisa diterima oleh akal mereka, karena itu bagaimanapun ilmu kalau tidak dibagikan maka di hadapan Allah akan apa? Maksudnya di hadapan Allah itu berdosa. Karena itu, ya. Karena itu yang menunjang peradaban adalah keilmuan dulu, dan pesan agama sekali lagi banyak pesan-pesan tentang keilmuan. Pun sama. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah sama Iqra, harus membaca, harus pintar, harus punya ilmu. Karena itu bagian dari sebuah peradaban. Ya, kayak gitu. Maka karakteristik al-wasilun di sini yang ditugaskan apa? Yang diarahkan, yang dihimbau, yang diperintahkan oleh Allah untuk liyunfik di sini adalah mungkin kalau dia ilmunya tinggi, kalau ilmunya luas pun sama memaparkan sesuatunya akan luas. Semakin dia katakanlah menaiki pohon itu semakin tinggi, semakin banyak yang kelihatan. Maka orang yang katakanlah punya keilmuan tinggi, saya yakin dia akan tawadu. Oh begitu, iya, akan rendah diri. Delengen bae, banyu kah, bakal anteng jeruk. Tong banyu bakal iya bakal ditepak ora raka bunyi jeruk tapi bakal tang. Lah berarti kan gila kaisi sama. Kadang orang yang diem saja. Ya kadang dia sejatinya adalah orang yang berisi. Iya.
berisi, punya keilmuan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun, man izdada ilmuhu zada jahluhu, man zada ilmuhu zada jahluhu. Semakin dia punya keilmuan luas, maka dia akan merasa bodoh. Akan merasa bodoh. Ya, akan merasa bodoh. Ya. Prosedur ingkang kula hormati. Ya begitu. Lalu apakah ketika di sini Syekh Ta'ala menyarankan untuk liyunfik, dan Allah pun dalam Al-Quran itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, siapapun yang berbagi, terutama berbagi keilmuan, yakin kata Allah, Allah akan menggantinya. Artinya semakin dia membagikan keilmuannya, niscaya Allah akan memberikan keilmuan yang lebih lagi. Karena apapun yang dibagikan, ya min syai'in itu fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Orang yang katakanlah membagikan dengan harga, Allah akan membagikannya, tidak akan habis. Orang yang membagikan tenaganya, insya Allah Allah pun akan menggantikannya. Orang yang katakan berbagi dengan pemikirannya, Allah pun sama, yukhlifu, dengan apapun akan mengganti. Semakin banyak berbagi, semakin ada nilai tambah. Semakin banyak berbagi, sekali lagi, semakin ilmu itu tidak habis. Ilmu apapun tidak akan rugi, akan terus bertambah. Begitu, meskipun banyak caci. Meskipun banyak caci. Makanya ini harus punya karakteristik. Karakteristik pertama harus kuat, makanya simbolnya al-wasilun. Al-wasil. Yang artinya punya kokoh. Ya. Tidak cengeng, tidak gampang. Ya. Dihujat sedikit melentur, tidak. Al-wasilun yang artinya kokoh, yang dilihat hanya Allah saja. Yang dilihat katakanlah tidak lain, hanya Allah ketika membagikan ilmunya, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya, yang lihat adalah Allahnya, bukan orangnya, tapi Allahnya. Bagaimanapun itu ilmu harus disampaikan, meskipun itu banyak sekali cacian-cacian. Karena bagaimanapun peradaban pertama kali yang harus dimunculkan adalah selain katakanlah kesetaraan, ekonomi, keadilan, sosial dan lain sebagainya, harus dicerdaskan dulu orangnya. Kedua, liyunfik di sini tidak hanya orang yang punya kuasa, tapi orang yang katakanlah masih terukur secara rezeki, ilmunya masih rendah. Ya, tetap di sini kata Syekh Ta'ala liyunfik, karena di sini wa wa'atop ma'tufun al-waw wa wa'atop, ya. Mannya adalah ma'tuf dzu sya'atin sebagai ma'tuf alaih. Artinya liyunfik mangqudiru alaihi rizqu. Sama orang yang secara rezeki, ya baik rezeki ilmuwan dan lain sebagainya masih rendah, sama tetap liyunfik untuk membagikan, mendermakan, minimal nganggo awake dhewe. Minimal nganggo awake dhewe. Ya. Belajar sembahyang, terus belajar maca Fatihah, ya terus menafkahannya untuk membuat kira-kira bagaimana membaca Fatihah dengan baik. Iya, semuanya minimal orang yang katakanlah masih terbatas, minimal mengajak kepada orang, ayolah pada ngaji, ayolah pada subama semangat hidupnya, ya seperti itu, menebarkan kebaikan. Sama ditugaskan oleh Allah untuk liyunfik. Orang yang katakanlah punya keterbatasan itu minimal nganggo awake dhewe. Ya. Karena sejatinya yang paling katakanlah sangat butuh konsisten dan lain sebagainya itu orang yang menapaki jejak hati. Ya. Sabar itu secara omongan mudah sabar, tapi begitu dipraktekkan sangat berat sekali. Masihkah Anda sabar ketika dulu Anda punya uang dan sekarang kita tidak punya? Masihkah sabar?
Masihkah menerima ketika dalam proses kebangkrutan? Masihkah menerima ketika masalah itu mencaci? Masihkah menerima, katakanlah, apapun yang kita sebarkan, katakanlah kebaikan-kebaikan itu, banyak penolakan. Masihkah menerima seperti itu? Kesabaran ini tidak ada batas. Orang belajar sabar, orang belajar tawakal. Ya, orang belajar katakanlah lagi proses belajar benar penuh dengan rintangan, tetap dia menginfakkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kembali lagi harus dulur bahwa kesimpulan atau sebagai statement closing pada malam ini di kajian ini, ya, dengan berbagi apapun, maka insya Allah akan ngasih nilai lebih. Ya. Insya Allah akan ngasih nilai lebih. Bagaimanapun jare wong Jawa sih, wong urip iku ora papak tapi pepek, saling membutuhkan. Ya, yang kaya butuh yang pada yang miskin butuh pada yang kaya. Enggak boleh orang kaya tidak butuh pada miskin, berarti dia tidak bisa berubah. Yang pintar butuh kepada orang yang kurang pintar, atau orang bodoh butuh pada orang kaya. Barulah terciptakan peradaban. Ya, barulah terciptakan peradaban. Bahwa peradaban, sekali lagi dari apa yang saya kaji di sini, menciptakan peradaban di antaranya adalah berbagi itu, liyunfik itu. Simbol berbagi ini sebagai simbol agama, untuk saling berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Maka barulah namanya peradaban. Kalau tidak seperti itu sulit. Masyarakatnya pinter, ekonomi tidak maju, sama belum ada peradaban besar. Ekonomi maju, masyarakat tidak pinter, belum ada peradaban. Peradaban itu masyarakatnya cerdas, ekonominya katakanlah pada maju dan lain sebagainya, baru ada peradaban. Ya kan? Salah satu orang katakanlah pintar, tapi di daerahnya bodoh semua, itu akan membahayakan. Di desa itu ada orang kaya, tapi sekeliling katakanlah melarat semua, akan berbahaya juga. Kan begitu. Ya. Maka ini sinilah pesan-pesan dari Syekh Ta'ala bahwa yunfik tu sa'atin min sa'ati alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi, bahwa semuanya, baik orang yang punya keilmuan yang sangat luas, baik orang yang katakanlah keilmuannya masih terbatas, kekayaannya masih luas, kekayaannya masih terbatas, ekonominya yang sudah luas, ekonominya terbatas, tenaganya katakanlah punya tenaga lebih, ada yang katakanlah masih terbatas, semuanya sejatinya adalah disuruh untuk saling berbagi. Itulah pesan-pesan agama. Karena bagaimanapun Al-Quran menyindir fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat ada dikritik oleh Allah, fawailul musallin. Ketika ada orang sholat, dia tidak mau berbagi, ya kan? Tetap lil well itu ada neraka, namanya katanya neraka well. Karena gitu artinya di sini ada kritik dari Allah, ya kan? Untuk saling berbagi dan lain sebagainya. Minimal belajar bareng-bareng, konon belajar bareng-bareng, karena saling berbagi ini sebuah katakanlah himbauan, pesan-pesan agama yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak mudah untuk dilakukan. Tapi aja bocoran dari Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kita bagikan, apapun yang kita infakkan, insya Allah akan menggantinya. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan manfaat, ya, mudah-mudahan manfaat. Nyun agung pangapunten bila ada kesalahan yang kurang berkenan, Nyun agung pangapunten. Saminten sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.